Integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologi, yaitu berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional sendiri ini ada faktor pendorong, pendukung, sama penghambat. Pendorong itu ada 4, yaitu adanya rasa yang senasib dan seperjuangan, adanya ideologi nasional, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu, terus adanya ancaman dari luar. Sedangkan pendorong yaitu pendukung ya, maksud saya itu ada penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang keempat yaitu adanya jiwa rasa semangat dalam bergotong royong. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dengan diberlakukannya. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan salah satu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan nih, yaitu kayak suku, budaya, agama. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang keren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Bagaimana proses integrasi di Indonesia? Yaitu model awal integrasi nasional adanya rasa senasib dan seperjuangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Terus kedua, memasuki abad ke-20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional Indonesia. Ketiga, pada dekade 1920-an, para pemuda tampil dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Ancaman terhadap integrasi nasional yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yang dimaksud utara yaitu Asia Selatan, Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialisasi di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialisasi di utara dan masyarakat individualisme di selatan. Kebudayaan Indonesia ini di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional itu juga ada pertama pasal 30 ayat 1 sampai nomor 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat serta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI ini terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Utara, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sama Angkatan Darat. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum di sekitar masyarakat. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewarganegaraan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dan usaha pertahanan dan keamanan diatur di dalam Undang-Undang 1945. Terima kasih, sekian. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.